Sebanyak 15 orang pegawai dan mantan pegawai di lingkungan Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi mendekam di penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar di rutan KPK. KPK menduga uang hasil pungli atau pemerasan terhadap tahanan di rutan KPK mencapai 6,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 2019-2023. Hengki merupakan Kepala Keamanan dan Ketertiban KPK pada 2018-2022 yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini. Sejumlah Kepala Rutan maupun mantan Kepala Rutan turut menjadi tersangka, yakni Kepala Rutan KPK Ahmad Fauzi, Pelaksana Tugas Kepala Rutan KPK 2018 Deden Rohmendi, dan PLT Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta. Tersangka lainnya adalah mereka yang bertugas dan pernah bertugas sebagai petugas di rutan KPK, yaitu Sopyan Hadi, Ari Rahmat Hakim, Agung Nugroho, Heri Angga Permana, Muhammad Ridwan, Suharlan, Ramadan Ibaidillah, dan Mahdi Aris. KPK mengungkapkan praktik pungli ini diprakarsai oleh Hengki yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Para tersangka menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak. Tarif pungli itu dipatok dari kisaran 300.000 hingga 20 juta rupiah. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung serta dikendalikan oleh petugas rutan yang ditunjuk sebagai lurah dan koordinator di antara tahanan. Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan kepada rutan dan petugas rutan. KPK mengungkapkan Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh 10 juta dari hasil pemerasan tersebut. Sementara itu, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran 3 hingga 10 juta per bulan. Sedangkan mereka yang berstatus petugas rutan mendapat 500.000 hingga 1 juta setiap bulannya. Asep menyebutkan tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas. Dalam praktiknya, para tersangka menggunakan kode pakan burung hingga kandang burung untuk menagih uang pungli kepada para tahanan. Ada juga kode banjir yang digunakan para pelaku untuk membocorkan informasi terkait akan adanya kegiatan inspeksi mendadak ke dalam rutan. Asep mengatakan bagian Biro Umum KPK yang bertanggung jawab atas rutan sebenarnya rutin menggelar sidak atau razia, tapi kegiatan itu dibocorkan oleh petugas yang terlibat pungli. Ketika itu, para tahanan dijelaskan untuk memberikan uang agar bisa melewati masa isolasi lebih cepat serta mendapatkan beragam fasilitas. 15 orang yang dahulu bekerja mengurusi dari tahanan kini berbalik ikut mendekam di penjara, tepatnya di rutan Polda Metro Jaya. Mereka disangkal pasal 12 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang mengatur soal pemerasan. KPK menggunakan pasal pemerasan ketimbang suap karena perbuatan para tersangka berbentuk paksaan agar para tahanan memberikan uang kepada mereka. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.